Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini saya akan membuatkan atau berbagi bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Khususnya untuk pemula ya. Ini adalah tutorial dasar pemula dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Kalau teman-teman pemula, otomatis teman-teman harus belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bagaimana cara membukanya. Kali ini saya akan membuka Microsoft Excel melalui icon yang sudah ada di Launchpad. Klik saja ikonnya 2 kali, kemudian kita ke sini dulu ya. Tampilan awal Microsoft Excel adalah seperti ini. Di sini kita bisa lihat menu bar yaitu Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Tell Me, yaitu kalau Anda membutuhkan bantuan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Yang pertama kita harus tahu dulu di Microsoft Excel yaitu ada kolom. Ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Yang arah vertikal ini namanya kolom. Yang arah horizontal ini adalah row atau baris. Di Microsoft Excel istilahnya dikenal dengan row. Perkumpulan antara kolom dan baris itu disebut sel. Ini satu sel, kalau kita mengklik di sini berarti kita telah mengaktifkan satu sel, yaitu sel A1. Kalau di sini berarti kita telah mengaktifkan sel C1. Saya perbesar biar gambarnya lebih jelas ya. Kalau kita klik di sini berarti kita telah mengaktifkan sel A2. Seperti itu. Ini adalah sel. Dan ada juga istilah range. Range adalah kumpulan beberapa sel. Kalau kita blok seperti ini range antara A1 dan E9 gitu ya teman-teman. Oh ya, kebetulan saya di sini memakai Microsoft Excel 2016. Jika teman-teman memakai Microsoft selain Excel 2016 itu pada dasarnya sama, cuma tampilannya saja yang agak sedikit berbeda. Di tombol basic pertama yaitu Home sudah sangat familiar, apalagi teman-teman yang sudah pernah belajar Microsoft Word ya di sini. Kita bisa lihat di sini ada paste, yaitu untuk menempelkan atau untuk mempaste dokumen atau data yang telah kita copy. Di sini ada cut untuk memotong, untuk mengcopy, dan ini ada menu duplikat. Dan ini menu-menu editing data lainnya. Teman-teman bisa pelajari satu persatu sendiri ya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana menggabungkan dua sel atau lebih, yaitu ada istilahnya merge cell. Kita akan menggabungkan dua baris atau dua row antara 1 dan 2. Kita tinggal klik lalu drag ke bawah. Kemudian di sini akan ada icon pada menu bar yaitu Merge and Center. Klik Merge and Center. Secara otomatis akan tergabung seperti ini ya teman-teman. Begitu pula dengan menggabungkan dua kolom. Kita tinggal drag ke samping kolom B dan kolom C, kita akan gabungkan. Merge and Center. Otomatis akan tergabung seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana melebarkan atau mengecilkan kolom dan baris. Secara manual, tentu teman-teman udah pada tahu ya, kalau secara manual kita bisa dengan mendekatkan kursor ke salah satu garis kolom di antara kolom dan baris, kemudian kita drag ke kanan untuk melebarkan, dan drag ke kiri untuk mempersempit. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Begitu pula dengan
yang B, yang C, yang D. Tapi masalahnya yaitu bagaimana jika kita ingin melebarkan baris secara presisi antara kolom A, B, C, dan D. Tentu ukurannya tidak akan sama ya. Kalau misalkan sama juga itu akan memakan waktu, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan, pertama kita blok dulu kolom A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E. Kemudian di menu bar akan ada menu format. Kalau kita ingin membuat ukuran presisi pada kolom, klik kolom width. Lalu tuliskan saja berapa ukuran yang teman-teman mau. Contohnya saya contohkan di sini 10 ya. Saya tulis 10. Oke. Secara otomatis kolomnya lebarnya akan menjadi 10, 10, 10, 10, 10 secara cepat dan otomatis ya. Kemudian jika ingin setengahnya dari kolom ini, kita bisa klik format dan seperti tadi kolom width 10. Di sini kan udah tertera 10. Berarti setengahnya dari 10 yaitu 5. Kita klik OK. Dan ini sudah secara otomatis setengahnya dari kolom F. Begitu juga dengan kita membuat lebar row atau barisnya. Dan klik format, klik row weight. Kita bisa tentukan sendiri berapa lebar barisnya. Tentunya kita akan membuat 2 kali lipat dari ini ya, berarti 16 kali 2, 32. Oke. Secara otomatis akan lebar barisnya akan di sini 32, di sini adalah 16. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus yang ada pada Excel. Rumus sederhana, rumus basic yang sering dipakai pada Microsoft Excel. Sebelumnya saya telah membuat tabel sederhana seperti ini teman-teman ya. Ini adalah, kita sebut saja kelas C17. Dari kelas C17 ini ada 10 siswa. Kita ingin mengetahui berapa sih nilai maksimalnya, nilai tertingginya, berapa sih nilai terendahnya, berapa sih rata-ratanya. Yang pertama kita bahas adalah sum. Sum adalah rumus yang dipakai untuk menentukan jumlah data atau nilai pada suatu kolom atau cells. Rumusnya yaitu sama dengan sum klik dari atas nilai yang ingin dijumlahkan, yaitu dari saudari Ani, drag ke bawah sampai dengan Z, enter. Di sini udah otomatis terjumlah semua nilai matematika dari kelas C17. Itu juga jika teman-teman ingin menjumlahkan nilai bahasa, kimia, dan fisika, tinggal klik dari pojok sel hingga muncul tanda plus seperti ini, kemudian drag ke kanan. Secara otomatis sudah tertera jumlah nilai dari setiap mata pelajaran. Jelas, semoga teman-teman bisa paham ya. Selanjutnya itu nilai max. Max adalah rumus Excel yang biasa dipakai untuk menentukan nilai tertinggi dari suatu data atau suatu tabel. Rumusnya adalah sama dengan max. Seperti tadi, klik lalu drag data yang diinginkan, terus enter. Nilai yang tertingginya yaitu 98, saudari Rizka ya teman-teman. Begitu berlaku juga dengan bahasa kimia dan fisika, kita tinggal drag aja ke arah kanan, secara otomatis akan tahu nilai tertinggi dari setiap mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya yaitu min. Rumus min ini bisa
biasanya dipakai untuk mencari nilai terendah dari suatu data. Rumusnya sama dengan min. Rumus Excel selalu diawali dengan sama dengan dulu ya teman-teman. Jika kita ingin menulis rumus Excel selalu diawali dengan sama dengan. Min, klik data dan drag data yang diinginkan. Dan secara otomatis seperti di atas akan muncul nilai yang terendah. Kita drag ke kanan. Sudah tahu berapa nilai terendah dari setiap mata pelajaran. Berikutnya adalah average. Average adalah rumus Excel untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Kita coba klik di sini ya, nilai rata-rata dari saudari Ani itu berapa? Kita mau tahu nilai rata-rata dari saudari Ani. Sama dengan average kali ini kita dragnya karena ingin mengetahui nilai rata-rata dari saudari Ani, maka dragnya yaitu ke samping kanan, ke row-nya, ke barisnya. Seperti ini, klik enter. Dan akan muncul nilai rata-rata dari saudari Ani yaitu 78. Kita tinggal drag saja ke bawah untuk menentukan atau melihat nilai rata-rata dari setiap siswa. Rumusnya akan otomatis tercopy. Dengan ini kita bisa membuat atau mengerjakan suatu data dengan mudah dan cepat tanpa harus menghitung satu-satu. Teman-teman, itu sangat memakan waktu. Sementara itu dulu sharing Microsoft Excel bersama saya kali ini. Jika teman-teman ada masukan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.